akuntabilitas. Jadi Yakes dedicated memang ngurusin kita, gitu kan ya. Bukan lagi perusahaan, karena kalau perusahaan auditornya BPK-nya marah gitu. Ini apa ini orang sudah PHK nggak ada hubungan kok masih diurusin, masih keluar duit kan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Alhamdulillah. Dan luar biasanya sekali lagi Pak. Sekarang ya hak yang tadi hak yang kesehatan yang tadi hanya sekedar bantuan, nek ono ya kalau ada. Sekarang ini hak Pak. Hak yang melekat dan itu tertuang dalam naskah PKB Perjanjian Kerja Bersama antara Pertamina dan Serikat Pekerja tahun 2017. Kebetulan saya ketua tim perunding dari perusahaan ya, karena waktu itu saya SVP Mencapital, SVP SDM, berunding dengan teman federasi, kita menggolkan layanan kesehatan pensiunan tertuang di situ Pak, dan itu nggak bisa diubah tanpa persetujuan pihak yang satunya lagi, jadi perusahaan nggak bisa ubah. Lah sejak itu Pak, saya memaksa setelah saya jadi ketua, memaksa agar Yakes itu memastikan hak itu bisa diakses oleh seluruh pensiunan. Jadi kalau ada di kampung saya di Kebumen nggak ada rujukan, di situ ada pensiunan, tolong buka, karena sudah dilihat. Kalau di situ nggak ada kerjasama, nggak ada rujukan atau nggak bisa dibuat rujukan, contohnya di Nusa Tenggara Timur, tolong Yakes membuat pekerja sana untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena di NTT itu Pak, tidak ada rumah sakit swasta yang bisa kerjasama dengan Yakes. Jadi adanya cuma RSUD sama puskesmas. Itu lembaga pemerintah yang nggak bisa diajak di dalam bisnis Pak. Mereka nggak perlu biasa dengan administrasi, invoice, tagihan segala macam kan gitu. Jadi nggak mau, apalagi populasinya cuma beberapa orang di pulau ini berapa orang. Tapi saya minta, mereka mau demo, saya bilang nggak usah demo, kita perjuangkan. Dan itu berhasil, alhamdulillah. Jadi sekarang ada namanya kebijakan perusahaan untuk memberikan layanan kesehatan di remote area secara khusus ya, dalam bentuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Tapi ini kebijakan khusus. Jadi kalau di Cilacap ini kan ada rumah sakit Pertamina, artinya ada rujukan ya nggak perlu itu. Tapi kapan misalnya tidak ada, katakanlah di daerah Jambi, di daerah Sumatera atau Kalimantan, itu bisa dilakukan seperti itu. Ini juga perjuangan dari Himpana Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita benar-benar ngotot, kita berjuang untuk bisa. Nah kebetulan karena saya paham sejak kecil saya ngurusinnya gitu-gitu, setelah tua juga ini jadi bisa tahu lah salahnya kan gitu. Termasuk kemarin kenapa THR atau bantuan THR itu berhasil. Kemarin kenapa BJ itu juga goal dengan kenaikan yang luar biasa kan gitu. Ini sudah. Mohon maaf ini tidak pamer Pak, tapi konteksnya adalah dalam rangka saya mengajak Himpana itu bersatu. Saya tidak mungkin, kalau saya ngusulin sendiri, nggak bukan goal. Tapi karena di belakang saya ada populasi yang besar. Bapak bayangkan, P4 Pengolahan di bawah Bulu itu besar Pak, anggotanya paling besar mungkin. Karena warga Pengolahan itu paling banyak. Gitu. Tapi beliau kan nggak bisa, tulis surat pun mungkin nggak didengar. Nah, tapi Himpana didengar. Kan gitu. Bu Rupi kalau ke saya, saya tuh minta data ke Pak Yudi minta penjelasan, tidak dikasih, suruh nanya ke Himpana, nanya ke Pak Yudi. Aduh saya setuju juga, tega banget itu Pak Yudi, Pak beliau presiden Dapen ya gitu. Ya karena mereka mungkin nganggep bahwa ini kalau Pak Guyuban ini dikasih lain nanti ngasih semua. Jadi kan itu dianggap tidak resmi. Perusahaan juga mungkin tidak menganggap seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar mungkin masing-masing Pak Guyuban itu punya sponsor, bosnya, direktoratnya, itu ya umum aja. Tapi mereka tidak bisa melakukan advokasi, memberikan fasilitas yang sifatnya seperti Himpana. Dan sekali lagi kelebihan Himpana itu adalah kita heterogen Pak. Kita majemuk dari segala fungsi, dari segala ras, dari segala agama, dari segala golongan ya, golongan gaji lah ya. Nah, jadi kita benar-benar egaliter lah ya. Jadi kelebihan kita seperti itu. Dan saya mengajak kita untuk prioritas ke depan ya di dalam organisasi yang baru ini. Kalau Pak Guyuban kan, mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan Pak Guyuban, seringkali kan yang sudah hadir itu biasanya yang dalam tanda petik yang berhasil Pak. Ya, karirnya mungkin waktu dulu punya posisi kan gitu. Tapi yang mohon maaf ya, yang kelompok yang di bawah mungkin rasa seger, sungkan, males kan gitu segala macam. Karena nanti yang diceritain itu hal-hal yang begini kan gitu. Tapi Himpana enggak Pak. Nah, Himpana tagline kami di dalam kalau kemarin teman-teman Bandung itu menganggap Himpana yang baru ini sebagai reformasi Pak. Saya bilang Bapak reformasinya Himpana. Jadi kita tagline-nya adalah peduli melayani. Ya.
peduli melayani. Jadi bukan gimana yes bukan, tapi peduli dan melayani. Maka di dalam kaos Bapak Ibu itu ada peduli melayani. Jadi kita hadir nyata di antara para pensiunan, membantu mereka. Nah, membantu pensiunan itu bukan sekedar kita teriak-teriak memperjuangkan kenaikan manfaat pensiun, Pak, kenaikan manfaat pensiun. Bapak Ibu mungkin mendengar ada kelompok organisasi pensiunan seperti Himpana, ya, yang mengklaim memperjuangkan itu. Ada yang mau memperjuangkan saving plan, ya, PDV waktu itu. Ada yang mau memperjuangkan BPJS Kesehatan dengan menghapus tayangan kesehatan Yakes, gitu, segala macam. Tapi kami Himpana bersikap lain, ya, Bapak Ibu. Karena itu semua mungkin didasarkan atas informasi yang salah, ya. Jadi sehingga mungkin kalau diusulkan malah jadi bumerang bagi kita, jadi kontraproduktif. Organisasi di luar Himpana, Pak, mohon maaf, tidak seperti Himpana. Cabang mungkin mereka nggak punya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ditunjukin, mohon maaf juga kalau ada di sini yang juga menjadi anggota organisasi, saya mohon maaf ya. Tapi saya dalam konteks saya sebagai ketua umum Himpana mengajak para anggota Himpana bahwa kita cukup ini Pak, cukup kredibel ya, cukup dalam konteks berorganisasi, cukup taat kepada aturan main. Jadi kita secara rutin ada munas 3 tahun sekali, pilih bergantian kan gitu. Ya kalau kepilih lagi bisa aja sih. Tapi di tempat lain itu seringkali ketuanya pengurusnya itu 20 tahun, 25 tahun gitu saja. Orangnya sama kan gitu kan ya. Itu aja terus. Jadi memperjuangannya pun juga mungkin hanya bisa di sosmed, di WA, ya kan, di YouTube kan gitu. Tapi nggak real. Yang diperjuangkan pun hanya uang pensiun Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya saya akan jelaskan kenapa. Jadi kami tidak hanya itu. Jadi kadang bantuan kepada pensiunan itu bisa dalam bentuk yang simpel, informasi Pak. Bayangkan kalau Bapak Ibu ya, jangan di Cilacap Pak ya, di luar Jawa Pak, yang di remote, dia bingung nanya kalau nggak ada di mana. Ini minta kemana? Nanyanya ke siapa? Nomor teleponnya berapa? Syaratnya apa? Itu aja udah bingung Pak. Sehingga hak dia nggak bisa diakses, nggak bisa diperoleh. Nah, Himpana berperan di sini memfasilitasi seperti itu. Makanya saya minta di cabang Cilacap pun harus seperti itu Pak sebenarnya. Jadi teman-teman jangan ada masalah tentang klaim-klaim fasilitas kesehatan kesulitan. Karena mungkin teman-teman yang melayani kita itu tidak cukup paham atau mungkin sembarangan sehingga hak-hak kita terabaikan Pak atau tidak bisa diakses. Itu kasusnya banyak sekali Pak. Banyak sekali. Mungkin kalau di Cilacap karena ada rumah sakit Pertamina, komunitasnya lebih mudah, nggak ada persoalan ya. Tapi yang di luar, makanya saya sering mengingatkan kawan-kawan yang saya di Jakarta yang kadang sinis kepada Himpana, Pak itu Himpana, Anda jangan pikir di Jakarta ya. Di luar Jawa banyak sekali orang yang kesulitan untuk mengakses hak-haknya tadi. Jadi Himpana hadir di situ Bapak Ibu sekalian untuk memperjuangkan tadi. Apakah jadi informasi, advokasi, fasilitasi, kemudian juga mungkin ya hal-hal yang lain. Kalau misalnya banyak sekali keluhan orang wilayah kesehatan, tapi perutnya lama sekali. Jadi orang mau operasi tapi nggak bisa. Obat suruh bayar, obat kosong dan sebagainya. Kan melakukan hal seperti itu. Ini yang mungkin teman-teman di daerah tidak begitu memahami, tapi kami berjuang sungguh-sungguh untuk memastikan hak-hak teman-teman para pensiunan ini bisa diperoleh dengan baik sekalian. Jadi sebelum bicara tentang BPJS, karena tentang BPJS tadi itu sebenarnya simpel saja. Jadi yang saya ingin ceritakan sebenarnya malah tadi bahwa kita per 1 Oktober ya poin utamanya mendapatkan kenaikan dengan usulan dari Himpana, perjuangan dari kita semua ya. Kita mendapatkan persetujuan dari perusahaan untuk mendapatkan kenaikan bantuan pengangkutan jenazah. Saya jarang sekali memanjangkan singkatannya karena ada kata-kata jenazah yang kata Mbak Nadia tadi agak serem ya. Dulu memang kita kenal sebagai ambulans ya, kompensasi mobil ambulans ya. Tapi itu sebenarnya filosofinya itu uang duka Bapak Ibu sekalian, uang duka. Kebetulan saya waktu di SDN dulu kami yang mengusulkan itu. Saya sempat jadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun dulu. Sekarang juga kebetulan terpilih lagi jadi Dewan Pengawas Dana Pensiun. Itu sempat mengusulkan ada seperti itu. Karena di pekerja aktif kan kita diberikan layanan seperti itu ya.
any cost ya. Maka di pensiunan kita usulkan waktu itu sebenarnya kecil sekali, 300.000, kemudian naik 3 juta, dan setelah 13 tahun Pak kami usulkan naik lagi menjadi 10 juta. Nah, jadi poin utamanya adalah gini Pak, Bapak Ibu sekalian untuk rekening BPJS ini. Di 1 Oktober, jadi pekerja yang pensiunan ya atau pasangannya yang meninggal setelah 1 Oktober, mulai 1 Oktober itu sekarang bantuan pengangkutan jenazahnya atau kompensasi ambulannya itu menjadi 10 juta. Tapi yang sebelum itu tetap 3 juta. Jadi mohon bahwa pahami bahwa setiap aturan nanti ada cut off date-nya, ada batas waktunya kan ya. Nggak mungkin pulang surut kan ya, karena nanti bingung hitungnya. Jadi per 1 Oktober. Ya, jadi kalau masih ada famili kenalan yang belum mengklaim, monggo Pak. Itu perjuangan kita berhasil. Ya. Yang kedua, tidak hanya nominalnya. Himpana juga memperjuangkan agar kecepatan layanan klaim tadi itu bisa cepat Pak. Sebelum naik itu kalau mengurus klaim BPJ tadi itu bisa 2 bulan 3 bulan Pak Kakak. Dan banyak sekali yang akhirnya mundur karena males, syaratnya susah, diminta akte kematian, hidup capil, diminta surat paris segala macam kayak gitu. Sehingga akhirnya cuma 3 juta, ini ribet banget, susah. Banyak sekali yang akhirnya nggak ngaklaim, ribet sekali. Maka kemarin pada saat kami mengusulkan perubahan, sekaligus kami juga meminta kepada pengelolanya. Pengelolanya adalah Pertalite, PT Pertalite, anak perusahaannya Dana Pensiun Pertamina. Kebetulan saya pernah jadi komisaris di situ, gitu kan. Saya memaksa direksi Pertalite untuk membayarkan klaim BPJ ini dalam waktu tidak lebih dari 5 hari kerja. Dan itu berhasil Bapak Ibu sekalian. Saya kalau mungkin ada teman-teman yang lebih dari itu lapor ke saya Pak. Hampir semua cabang lapor ke saya di grup WA itu kan bahwa mereka 5 hari kerja. Bahkan Pak Edi cerita 3 hari kerja bisa di asal syaratnya lengkap. Ini efek. Saya bahkan kita sebenarnya kalau bisa ya pada saat meninggal segera bayar. Tapi kan nggak mungkin ya karena harus ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Gitu kan. Tapi 5 hari kerja cukup action ya 1 minggu itu harus cair dan ditransfer ke ahli warisnya. Nah, ya, jadi saya ingin menekankan di sini Bapak Ibu sekalian di dalam sosialisasi ini. Mungkin saya tidak akan jelaskan detail karena saya nggak bawa slide-nya, syarat-syaratnya. Saya nanti nanya lah ke pengurus cabang. Mirip-mirip yang lama sebenarnya. Di cabang Cilacap, cabang Banyumas ada. Kirim langsung ke Pertalite, nggak usah ke dana pensiun. Karena sekarang pengelolanya Pertalite, proses bisnisnya murni dia ada di dalam Pertalite. Pertalite sudah berkomitmen kepada kami, kepada saya khususnya, bayarkan dalam waktu 5 hari kerja. Dan itu sudah terbukti di mana-mana Pak, di mana-mana cabang. Kirim ke sana. Nah, jadi mungkin nanti Pak Asiman dan teman-teman jelaskan aja syaratnya apa. Kemudian dikirim kemana, nomor WA-nya berapa. Jadi saya nggak akan dijelaskan karena kalau saya jelaskan Bapak pulang juga pasti lupa. Karena saya juga lupa kan. Pasti lupa kan. Apalagi kan kita nggak tahu mau ngurus untuk besok kan. Ya, itu kan yang ngurus nanti anak cucu kita, ahli waris kita kan. Jadi percuma juga kalau saya jelaskan detail. Ya, syaratnya kayak gini Pak, Bapak Ibu ya. Sekarang ngerti, tapi begitu pulang lupa. Nanti saya hanya menjelaskan prinsipnya saja. Ya, lengkapi syaratnya dan semua punya fotokopi. Yang tadinya susah-susah tadi, saya minta ke direksi Pertalite, tolong diganti. Jadi bahkan itu yang sebenarnya aturan yang nggak bisa dilanggar sebenarnya. Contohnya akte kematian. Jadi karena ini bentuknya dikelola oleh Pertalite, perusahaan asuransi Pak, maka ada aturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang membawai lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi. Di dalam klaim asuransi harus ada akte kematian dari dukcapil. Syaratnya itu. Makanya waktu saya dorong ini, aduh nggak bisa Pak Ibu, aku nggak mau tanya caranya. Anda harus bisa 5 hari kerja. Dan mau. Kenapa? Karena Pertalite itu diuntungkan Pak pada saat kami mengusulkan ini goal. Ya, dapat revenue besar dari Pertalite. Gitu kan? Pertalite itu anak usaha yang dana pensiun Pak. Ya, dulu namanya Tubuh Mandiri, ACTM. Ya, ganti nama. Jadi saya dari komisaris di situ, namanya diganti adalah transformasi. Sekarang bagus Pak. Dulu nggak pernah laba, sekarang laba besar. Laba kemarin besar. Nah itu ya karena saya pernah jadi komisaris di sana sebelum jadi dewas di Japen, teman-teman di sana ya relatif turut lah.
Sehingga kemudian syarat tadi dipermudah. Ya. Jadi cukup dengan surat kematian saja. Bisa dari RT RW, bisa dari kelurahan. Lampirkan itu saja. Akte kematiannya diurus tetap ya, karena memang itu untuk persalinan, tapi nyusul. Dan itu tidak mengganggu pembayaran klaim. Jadi nyusul. Jadi jangan jadi penghalang ya, karena yang sebelumnya itu harus seperti itu. Dan teman-teman nyerah. Ada beberapa cabang yang mudah lah nguruskan dukcapil, tapi banyak sekali yang kesulitan. Pak, ini nggak bisa cepat Pak, lama di dukcapil Pak. Jadi akhirnya menyerahkan. Jadi ini dipermudah. Termasuk kayak Paris yang tadinya macam-macam itu, dasar kita buat simpel saja. Jadi kenapa itu bisa cepat? Karena kita simplifikasi. Karena kita buat simpel di dalam proses klaim tadi. Syaratnya dipermudah, kemudian prosesnya yang tadinya panjang harus verifikasi ke dana pensiun, saya potong. Nggak usah ke dana pensiun, nggak ada urusannya ke dana pensiun. Kalau kemarin kan ke dana pensiun Pak ya, harus diverifikasi dulu di Dapen. Dapen itu kerjaannya banyak, gitu kan. Nanti ngurus pensiun jandanya perlu nunggu ini, tunggu ubah KTP-nya menjadi pensiun janda, udah ribet, bisa 3 bulan itu nggak selesai. Nah ini kami hilangkan, ya. Jadi ini juga penting Pak. Ini juga perjuangan kita Pak gimana. Jadi tidak hanya sekedar angka tadi yang naik 300%, tapi kecepatan layanannya. Ini di dalam konteks BPJS. Apresiasi terhadap kita semua. Jadi oke, ini cerita tentang BPJS kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang tertarik, mau Pak Asmima dan teman-teman silakan kirimkan nomor WA atau nomor teleponnya Pertalite. Itu nomor yang memang dedicated untuk kita. Kalau dia nggak jawab, lapor ke saya. Kalau dia nggak merespon, segera lapor ke saya melalui Pak Asmima. Monggo Pak. Saya langsung minta PP klaimnya. Tolong, saya nggak mau tahu namanya Santi. Ya. Begitu ada surat dari mana atau BA dari tolong dibalas, direspon. Jadi memang perlu seperti itu Pak. Dan kenapa saya bisa ini? Karena kenceng saya ngomongnya Pak, ada 37.000 orang di belakang saya. Tapi kalau kita terpecah-pecah Pak, Bapak sendiri ngurus itu, nggak pakai nama Himpana ya susah, pakai nama Pak Bugiban ya susah. Maka itu pentingnya kita berorganisasi. Jadi sekali lagi saya mengajak yang belum itu aktif manfaatkan, nggak ada ruginya Pak. Kalaupun diminta iuran lah misalnya, iuran itu untuk kita untuk yang kayak gini. Teman-teman itu kan berguna. Kayak saya tuh di pusat itu berguna. Kita berjuang ya untuk ibadah aja. Nah, saya ngajak teman-teman di pusat sudah seperti itu. Jadi ada yang suzon Pak. Jadi seolah-olah kita jadi perlu itu karena ada interest masing-masing. Enggak. Makanya saya di pusat itu juga kesulitan Pak. Kalau nggak ada yang rapat kesulitan. Duitnya dari mana? Ini saya belak-belakan aja. Mungkin di sini juga problemnya itu organisasi adalah dana. Kalau nggak ada dana ya nggak bisa gerak organisasi. Nah, monggo kita sama-sama. Jadi iuran itu nggak usah besar-besar, tapi itu menunjukkan bahwa kita berkomitmen sebagai anggota dan untuk kita dari kita. Saya mengajak seperti. Tapi kalaupun tidak mampu ya jangan dipaksa Pak. Jadi ada beberapa cabang yang kalau MP-nya di bawah sekian, udah nggak usah bayar. Kalau yang ini bayar seperti itu aja. Itu kan kecil sekali Pak. Jadi kayak beli rokok aja nggak ini kan. Nggak cukup kan. Jadi monggo Pak. Monggo dengan momentum ini, mumpung saya juga semangat, saya mengajak Bapak Ibu ini semangat. Tadi diawali dengan olahraga yang semangat kan gitu. Jadi kita sama-sama Pak, gitu kan. Insya Allah akan maju. Sebenarnya banyak hal yang kami lakukan. Kami punya website, gitu. Kita punya akun YouTube, akun Instagram segala macam itu. Tapi memang belum dimanfaatkan karena kita kadang ini ya sudah agak gaptek ya, sudah 10 kali. Tapi kan kita harus mulai kan gitu. Jadi komunikasi. Nah, saya ingin cerita tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu, Bapak Ibu kalau yang di Cilacap ini dilayani oleh grup Pertamedika kan. Dalam konteks rumah sakit Pertamedika, rumah sakit Pertamina. Di tempat lain yang tidak ada Pertaminanya itu dilayani oleh rumah sakit rujukan swasta. Jadi sehingga dikenal ada 2 sistem. Yang dilayani oleh rumah sakit Pertamina namanya sistemnya kapitasi. Jadi Yakes itu memberikan dana tertentu kepada rumah sakit Pertamina tadi untuk mengelola segala macam sakit untuk melayani pensiunan. Semua di-cover. Jadi tidak dibatasi. Nilainya sekitar 7 juta Pak, setahun per orang. Tapi itu semacam premi.
Tapi bukan berarti 7 juta kemudian habis, enggak. Karena subsidi silang prinsipnya. Jadi subsidi silang itu maknanya bahwa biaya kita 100 juta pun ditanggung sepanjang itu di cover dalam ketentuan yang ada. Nah ketentuannya nanti mau nanya, kalau Bapak bingung silakan tanya. Ini bagian dari kepedulian kami Pak. Tagline kita peduli melayani. Kadang kan karena nggak tahu infonya kan kita bingung. Itu masa itu bingung. Atau salah sehingga kita harus bayar sendiri kan. Mau Pak manfaatkan itu. Jadi info itu berharga sekali. Bukan semata minta uang. Rezeki itu macam-macam ya. Jadi kalau kita hanya menganggap rezeki itu duit, ukur kita. Jadi rezeki itu banyak sekali. Termasuk informasi yang berharga sehingga akses terhadap hak-hak kita berkurang. Kami melakukan itu, tim Padang melakukan itu. Nah ini yang saya ingin tekankan. Nah terkait tadi ya, yang satunya lagi Pak, yang tidak ada rumah sakit Pertamina-nya, sistemnya Vivo Service Pak. Vivo Service itu misalnya kayak di Bandung nah, ikut Borobio, ikut Kencana, atau ikut yang kayak atau di Semarang atau di Surabaya gitu. Nah ini berapapun biaya yang ditagihkan oleh provider, oleh rumah sakit tadi, itu sama Yakes dibayar. Jadi tidak dipatok 7 juta. Jadi artinya apa? Di dalam sistem kapitasi seperti Cilacap ini, resiko terhadap pengendalian biaya itu ada di rumah sakit. Sehingga dia harus melakukan efisiensi. Nggak boleh jor-joran, nggak boleh over treatment. Makanya seringkali ada ini Pak, approval nunggu lama kan. Karena mereka ingin ngecek bener ini over treatment nggak? Over treatment itu berlebihan pelayanannya. Mestinya nggak perlu, tapi diberikan. Kalau yang Vivo Service yang berapapun dibayar kayak di Semarang, di Surabaya, di Bandung gitu, itu nggak ada risikonya di rumah sakit itu. Risikonya ada di Yakes. Makanya perlu kontrol dari Yakes, approval dari Yakes. Kalau bapak-bapak di sini nggak perlu approval Yakes. Yang approval kalau misalnya dibilang Pak ini nggak approval, yang approval itu ya Pertamina di Masjid kan. Jadi jangan mau dibohongin, ya Masjid. Dan mereka, ini mohon maaf saya bukan mau ngomporin ya, kalau kasus di Jakarta seringkali karena dipatok kapitasi tadi Pak, mereka mau berhemat. Benar nggak logik nggak ini? Ya. Karena kalau dia keluar banyak kan dia nggak untung dong. Preminya cuma 7 juta katakan. Maka dia melupakan itu berhemat. Nah kami hebatnya itu mas-mas Pak. Kalau di Bekasi ya misalnya, itu seringkali untuk kita dapat konsul ke spesialis aja persulit. Jadi lainnya cuma dokter umum. Obat itu aja. Nah, tindakan medis juga gitu. Mana perlu penyakit nanti itu. Nah, gimana berjuang untuk itu Pak? Jadi kami ngotot ini nggak boleh. Jadi tidak kemudian provider itu buat aturan sendiri menurunkan benefit, nggak boleh. Karena sebenarnya covernya itu nggak sama Pak. Mau kapitasi mau Vivo Service sama. Ini kan yang masalah pembayaran dan itu kan hanya masalah teknis kontrak antara Yakes dengan provider. Mohon maaf ya agak sedikit detail ya. Tapi saya ingin memberikan penjelasan agar Bapak Ibu kalau misalnya dibohongin kan gitu. Jadi tahulah kan gitu. Kadang-kadang kan begitu. Karena mohon maaf nih, saya sekarang agak kenceng Pak ke grup Pertamina karena di sana juga kadang nggak peduli dengan kita. Ya banyak orang luar di sana, bukan pensiunan Pertamina. Jadi akhirnya saya agak kenceng. Nggak boleh begitu. Saya tuh ya. Kalau memang Anda nggak sanggup bilang, saya nanti minta ke rumah sakit yang lain seperti kayak Surabaya, kayak Semarang, kayak Bandung. Boleh nggak? Kadang saya gertak-gertak gitu Pak. Jadi, nah ini, karena kami di Bekasi itu susah Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin di Cilacap kan gampang berobat ya, ada rumah sakit Pertamina. Di Bekasi kalau berobat ke klinik, mau minta konsul ke harusnya konsul ke SPP jauh, itu ongkos. Karena nunggunya lama. Kadang juga malah nggak boleh konsul. Pak Ibu juga gitu, ngeluh gitu. Jadi, nah itu kan sehingga saya minta, kenapa nggak dibuka saja rujukan di Bekasi, di Bogor, di Depok, di Tangerang, gitu kan ya. Sehingga kita nggak kesulitan biaya, nggak perlu waktu nunggu lama, layanan lebih bagus. Karena kami gertak-gertak gitu Pak. Tapi kan Pertamina tahu lah ya, kalau bisa nggak usah keluar kemana-mana, atau kanan atau kiri aja. Sehingga mereka masih sampai saat ini masih kekeh melayani harus memaksa kita harus berobat di grup Pertamina. Nah, tapi saya sudah ngancam kalau sampai layanan Anda menurun, sampai terjadi yang kayak gini-gini, udah saya langsung nulis begitu.
bahwa saya minta perubahan sistem seperti berlaku di Bandung, di Semarang, di Surabaya dan lain-lain. Kalau itu bisa saja aman. Nah, bilang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di Cilacap ini tidak ada masalah ya. Karena saya pernah melakukan survei untuk layanan kesehatan akreditasi Perta Medika yang di cabang-cabang yang di daerah itu bagus banget. Tapi yang di Jakarta memang banyak layanannya lama, rupanya lama, kemudian banyak yang tidak dibolehkan. Saya nggak tahu ada dokter nggak di sini. Tapi kurang lebih itu. Di sini saya ingin menekankan selain informasi ini bahwa kami Pak di mana bekerja keras untuk melakukan. Jadi ini kan nggak kelihatan hasilnya. Tapi kita memperbaiki proses. Ya. Kita memastikan hak-hak para pensiunan itu diperoleh dengan mudah, dapat diakses dengan mudah, dengan murah. Ya. Mudah itu murah itu juga ada jaraknya. Waktu nunggunya kan lama. Pak Edwin kan seharian dicinta saya semuanya tentang pensiunan. Saya di Rakernas Cirebon kemarin Pak, direkturnya itu saya bilang ini, Anda nggak boleh membeda-bedakan antara pensiunan dengan pekerja aktif, karena aturannya itu sama sebenarnya. Hanya kelasnya beda, tapi aturan benefitnya sama. Terus mereka bilang, enggak Pak, enggak sama. Saya bilang, kenapa medical file, medical recordnya pensiun dicap pensiunan? Kalau tujuannya bukan untuk membedakan, saya sampai segitu Pak. Mas kayak gitu. Harusnya nggak boleh begitu. Karena semua pasien haknya sama. Kalau Anda kurang kualitasnya, nanya ke YAPES. Tapi jangan Pak pensiun dikurangi. Pak, saya agak galak, mohon maaf Pak, karena saya ngerti konteksnya ya, mantan orang SDM. Jadi, nah ini poinnya sebenarnya yang saya ingin tekankan di sini. Ini semua perjuangan Himpana Pak, bukan saya ya, Himpana. Maka monggo Pak, dukung kita semua Pak, untuk kita dari kita. Sehingga Himpana makin hebat, makin maju. Sehingga aspirasi kita makin didengar. Insya Allah Pak. Jadi saya berkomitmen untuk bantu itu. Tapi syaratnya memang kita harus kompak, harus solid. Ya, harus solid. Harus karena itu kekuatan kita. Tanpa itu kita macam ngomong. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Coba tahu nggak tuh yang namanya YouTuber ya, atau yang namanya apa? Itu kekuatannya dia, di followernya Pak, di jumlah pengikutnya, di subscribernya. Ya, jadi kalau kita pengikutnya banyak, kita punya kekuatan. Anggota DPR itu kan gitu juga ya. Presiden juga gitu. Jadi itu makanya saya mengajak kita solid, kompak sehingga semua dalam wadah Himpana yang kuat. Jangan tergoda organisasi lain ya. Karena mereka terus nggak hadir nyata dan mungkin hanya teriak-teriak saja di sosmed saja. Itu kurang lebih bisa nggak? Agak semangat sekali karena Bapak Ibu tadi udah semangat gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Karena ini penting sebenarnya agar kita makin solid, makin kompak. Nah tentang BPC tadi nyambung apa yang diminta Pak Asmimar tadi. Sebenarnya penjelasannya simpel tadi. Saya yang menjelaskan bahwa itu berlaku 1 Oktober, jumlahnya sekian, kemudian syarat-syaratnya nanti tidak saya sampaikan di sini, tapi monggo nanti nanya aja ke cabang, gitu kan. Gampang kan ada grup WA kirim aja set gitu kan. Terus kemudian harus disampaikan ke siapa. Kalau ada masalah nggak clear, lapor ke saya Pak. Monggo WA saya juga. Saya gampang sekali kok nyebutnya kan. Termasuk kesehatan ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana yang harusnya mau. Jadi kita terbuka. Jadi namanya fasilitasi advokasi itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita makin baik. Pelan-pelan ya Pak ya, kita sabar. Jadi kita kemarin yang terakhir nih, mumpung lupa, ada aturan benefit kita kan kalau yang namanya protese Pak, alat bantu kalau kita berobat itu suruh bayar sendiri kan. Contohnya operasi katarak Pak. Ya kan. Sekarang per Maret kemarin, per 1 Maret nggak bayar lagi Pak. Jadi ini jadi kita paket operasi katarak. Nah ini kita pelan-pelan. Saya bilang ke YAPES, jangan semua dipukul rata. Masa orang suruh bayar, uang pensiun nggak pernah naik, suruh bayar. Tapi nggak itu terlalu banyak. Orang ini saja lah. Karena mata ini penting kan gitu. Kalau mata penjara dan mata penjara. Nah itu berhasil Pak. Ya,
prakteknya ya mungkin masih ada beberapa rumah sakit yang tidak tahu gitu kan, masih juga untuk kita suruh bayar kan gitu. Saya yakinkan Pak bahwa sekarang nggak bayar untuk operasi katarak, semua free operasinya maupun lensanya gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi apalagi Bapak Ibu sekalian, jadi yang terkait dengan layanan kesehatan sebenarnya aspeknya banyak sekali ya, nggak mungkin kita bahas satu persatu. Kalau saya buka forum tanya jawab, pasti Bapak nanya kasus-kasus yang sangat banyak ya, dan mungkin nanti nggak selesai kan. Jadi saya hanya secara umum saja menyampaikan kalau ada yang kami lakukan, yang kami kritisi sebenarnya sepanjang umum Pak. Jangan sampai approval lama sehingga pensiunan pasien itu nanti lama, itu kan nggak enak. Termasuk kayak yang tadi itu lama. Kemudian jangan sampai hak yang sudah diberikan nggak diberikan.